Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini guna bersama-sama melaksanakan kewajiban kita. Maka mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut baginda Rasulullah sampai ke akhir zaman. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita memulai kajian kita, pertama-tama mengingatkan kepada jamaah sekalian, khususnya yang hadir di masjid ini yang mungkin lupa berniat i'tikaf, maka untuk menyempurnakan hadirnya kita, mari kita bersama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi muddata iqamati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berdiam sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat beserta seluruh keluarga kita, kerabat kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru-guru kita, para ulama kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati beliau semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat daripada ilmu-ilmu beliau, dan mudah-mudahan juga segala hajat kita baik dunia maupun akhirat mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca, segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan kajian kita, di sini kita akan menjawab satu pertanyaan. Ada yang bertanya tentang masalah mengambil upah dari Al-Qur'an. Ustadz, apa hukumnya mengambil upah dari Al-Qur'an? Sekarang ini kan banyak ya, dari ruqyah, kemudian ya kori-kori biasanya cara ya. Itu ada yang bertanya
ketika mengambil upah dari bacaan Al-Quran itu apa hukumnya? Nah, di sini kita akan jawab. Ya, sebenarnya jawaban ini bukan jawaban kita, tapi jawaban ulama-ulama kita. Kita hanya meneruskan saja. Sebenarnya memang bacaan Al-Quran ya pada dasarnya ibadah. Ya, jadi asal muasal daripada bacaan Al-Quran itu sendiri adalah ibadah, dan bahkan sebaik-baik ibadah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seafdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan mengambil upah dari bacaan Al-Quran itu sendiri, bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Jadi jangan heran, ya biasalah kalau ada sebagian yang melarang, katanya nggak boleh tukang ruqyah, qori Al-Quran itu mengambil upah. Ya, kita tidak menyalahkan dan juga tidak melarang, karena memang ada perbedaan pendapat ulama. Tetapi di sini ya akan kita jelaskan, yang tidak membolehkan itu mazhab Imam Abu Hanifah. Itu secara keras, secara umum melarang mengambil upah dari bacaan Al-Quran, baik itu kegiatan apapun. Ya, jadi kalau ada yang melarang ya silahkanlah, tidak apa-apa. Nah, tetapi memang karena tadi kita katakan ada perbedaan pendapat, ada ulama juga yang membolehkan. Di antaranya kalangan Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah, yang mana dasar atau dalil membolehkannya mengambil upah dari Al-Quran tersebut, ya tentunya ada dalilnya. Yang mana dalilnya ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arabi falam yukirruhum. Ini hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mengatakan bahwasanya ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mendatangi suatu kampung daripada kampung Arab, tetapi mereka tidak dihiraukan, artinya tidak dipersilahkan masuk ke rumah daripada orang yang ada di kampung tersebut. Ya, kalau sekarang itu anggaplah seperti ada kan satu kelompok ya jamaah tablik itu kan biasanya mereka keliling-keliling kampung. Ya, kalau sekarang sudah jarang kita lihat, tapi beberapa waktu momen yang lalu itu kan biasa mereka datang ya ke kampung-kampung, kadang ke rumah. Ya keadaan itu mereka sebenarnya ya apa yang mereka lakukan memang mengikut apa yang dilakukan sahabat di zaman dahulu, sehingga memang ya kalau kita tidak mau menerima mereka, paling tidak jangan kasar terhadap mereka saja. Kalau kita tidak mau menerima mereka, artinya tidak mau mempersilahkan mereka masuk, paling tidak janganlah berbuat kasar terhadap mereka. Tapi syukur-syukur kalau kita ini mau menerima mereka. Ya, di satu sisi memang kita mungkin ragu ini orangnya baik atau tidak, atau berbuat jahat atau tidak. Ya kalau ragu-ragu ya tidak apa-apa, cuman jangan berbuat kasar, mencela atau memarahi, memaki dan lain sebagainya. Insyaallah mereka niatnya baik. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat dahulu juga seperti itu. Di antaranya
satu kelompok sahabat, mereka berdakwah datang ke kampung-kampung, pimpinannya adalah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, saat datang satu kampung, mereka tidak diterima di kampung tersebut, tidak ada yang membukakan pintu. Fa bainama hum kadzalik idludiga sayyidu ulaik faqalu hal ma'akum min dawa'in aw raqin faqalu innakum lam tuqirruna wa la naf'alu hatta taj'alu lana ju'la. Fa bainama hum kadzalik, setelah ya kejadian yang seperti itu berlangsung, mereka tetap berdakwah masuk kampung tersebut sampai kepada pemimpin kampung tersebut. Ya, ibarat kata kita sekarang Pak RT-nya lah, ya, atau Pak Lurahnya. Nah, kebetulan pemimpin kampungnya ini tersengat ya hewan, ya entah itu kalajengking, yang jelas tersengat hewan. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai di rumah pemimpin kaum tersebut, yang pemimpin kaumnya tersengat ular, ya kemudian pembantu rumah tersebut menanyakan kepada sekelompok sahabat, adakah di antara kalian yang bisa mengobati atau bisa meruqyah? Maka dijawab oleh kelompok sahabat tersebut, kami dari tadi ini nggak dihiraukan, ya bahasanya seperti itu. Innakum lam tuqirruna, kami ini dari tadi tidak diherani. Nah, maka kami ada di antara kami ini yang bisa mengobati, tapi kami tidak mau melakukan itu sampai kita mengambil upah balasan. Maka kemudian faja'alu lahum qati'an minasya'i faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yatfilu fa bara'a fa atau bisyai. Maka kemudian yang punya rumah tersebut memberikan beberapa potongan kambing sebagai upah. Maka diutuslah salah seorang sahabat, dia membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, kemudian ya mengambil sebagian daripada air liurnya, kemudian dia tiupkan di air tersebut, maka diberikan kepada pemimpin kaum tersebut sampai sembuhlah pemimpin kaum tersebut. Maka diambil upahnya, maka diambil upahnya. Tapi faqalu la na'khudhu hatta nas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ya permintaan upah tadi itu tidak sepenuhnya keinginan mereka, hanya saja karena rasa kekesalan, ya tidak diheranin, sehingga ngomonglah, kami nggak mau kecuali ada upah. Setelah dilakukan dan sembuh, diberikan upahnya. Ketika sudah diambil, mereka pun ragu, boleh tidak ya seperti ini, ya. Akhirnya mereka juga tidak berani memakan daging tersebut, sampai akhirnya daging itu dibawa pulang. Kemudian ditanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Fasa'aluhu fadhahika. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, Nabi pun ya tertawa, tersenyum. Faqala wa ma adraka annaha ruqyah khudhu wadribu li bisahmin. Dalam riwayat lain, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Maka Nabi SAW mendengar cerita tersebut tersenyum. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalian tahu tidak? Itulah namanya ruqyah. Ya. Maka ambil daging tersebut, bagi-bagikan dan kasih bagian kepadaku, kata Nabi. Nabi pun meminta bagian. Tandanya Nabi ridho terhadap apa yang dilakukan sahabat tersebut. Dalam riwayat lain ya ditambahkan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca kitabullah. Nah, dari sinilah kemudian kalangan Syafi'iyah
mengambil dalil boleh hukumnya mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Ya, upah ini kan memang ditentukan. Lain halnya kalau ada orang ngobatin, ya dia tidak meminta, tapi kesadaran kita memberikan. Nah, itu hadiah namanya. Nah, kalau upah ini memang tukang ruqyahnya masang tarif. Saya nggak ngobatin kecuali dibayar sekian. Nah, itu namanya upah, memasang tarif. Atau mohon maaf, ada qori misalkan ya, acara, saya nggak mau tampil kecuali sekian, dibayar misalkan. Kalau ada yang seperti itu, tapi enggak lah ya. Biasanya enggak, ya keikhlasan aja. Artinya kesadaran kita, kalau kita ngasih ya itu namanya hadiah. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya ada memang kalangan ulama yang membolehkan, dalilnya ya ini. Di sisi lain ini hadis juga menjelaskan bahwasanya dalil ya keberkahan daripada bacaan Al-Quran. Oleh karenanya kan orang-orang tua kita dulu ya, diantaranya kalau sakit itu kan anaknya sakit atau siapanya sakit datang ke ulama minta air, kemudian dibacakan Al-Quran, ditiupkan, sudah bawa pulang, diminumkan, kadang sembuh ya. Wah, ada yang bilang itu syirik dan lain sebagainya. Nah, yang mengatakan syirik ya, ini dalilnya. Artinya tolong dibaca dulu hadisnya ini ya. Bahwasanya ada memang kejadian sahabat Nabi SAW membacakan Al-Quran dari liur, ditiupkan kepada air, kemudian itu mampu menyembuhkan bahkan penyakit yang mematikan, racun ya. Apalagi kalau cuman demam ya, sakit kepala ya, itu ringan saja. Nah, jadi sebenarnya amaliyah-amaliyah yang ada ya, insya Allah itu tidak keluar daripada jalur syariat. Yang penting kita tahu hukumnya, itu saja. Nah, jadi untuk masalah yang seperti ini dalilnya ya. Dalil boleh mengambil upah daripada bacaan Al-Quran, tapi memang sebaiknya ya tidak perlulah menarif atau masang tarif. Artinya kita lakukan saja, diminta ya kita kerjakan. Ada orang misalkan minta ruqyah, kebetulan kita bisa meruqyah, tapi kalau nggak bisa ruqyah jangan sembarangan ya. Ini kan memang ada ilmunya, ada keahliannya. Jadi kalau yang memang nggak bisa ya itu kadang memang nggak bisa memang ya. Jadi ada orang misalkan kesurupan, ada dilihatnya orang misalkan potongannya ini ya pakai bajunya baju sholat ya kan, kemana-mana ya kelihatannya orang rajin sholat lah. Dipanggillah ke rumah, suruh menyembuhkan orang kesurupan, dibacakan ayat Fatihah, ayat kursi, Yasin ya, ketawa aja yang kesurupan ya memang bisa terjadi seperti itu karena memang nggak ada ilmunya. Jangan disalahkan juga ya, dan tidak semua ustadz itu bisa meruqyah ya. Kalau saya pribadi juga tidak bisa ya. Jadi artinya kalau misalkan ada kita diminta tolong ya kita mungkin bisa bantu sebatunya kita baca, tapi kalau memang nggak bisa, memang bukan ahlinya. Jadi jangan disalahkan, ustadz ini ustadz nggak manjur nih, nggak bisa ngeruqyah. Enggak ya. Ada bidangnya masing-masing yang seperti itu dan ada ilmunya ya. Nah, tetapi untuk masalah tarifnya ya, paling tidak kita yang minta tolong ini kesadaran dari kita mengambil waktunya. Kita tidak melihat daripada Al-Qur'annya ya, untuk keluar daripada perbedaan pendapat ulama, karena tadi ada yang mengatakan mengharamkan. Jadi supaya tidak kita masuk dalam perdebatan ulama tersebut, jadi bagaimana kita memberikan sesuatu itu atas dasar kita mengambil waktu orang tersebut ya. Orang ini kan harusnya waktunya mungkin dia pakai untuk bekerja, waktunya mungkin dia pakai untuk istirahat. Nah, kita ambil waktunya untuk membantu atau menolong kita. Nah, maka waktu yang kita ambil itu perlu penghargaan. Nah, disitulah timbul ya kemudian kesadaran kita untuk memberikan sesuatu ya sewajarnya dan ya sepantasnya lah ya. Di situ kita kesadaran kita masing-masing.
Itu untuk keluar daripada perbedaan pendapat ulama. Tetapi di sisi lain kalau ada yang seperti itu ya, kalau ada yang melarang, memang ada ulama yang mengarang. Kalau memang ada yang melakukan seperti itu ya memang ada ulama yang membolehkan. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu satu pertanyaan saja ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian kita lanjutkan penjelasan kita kembali, masih masalah hajar atau orang yang dilarang bertransaksi. Yang sebelumnya kita jelaskan anak kecil ya, secara syariat itu sebenarnya dilarang bertransaksi. Jadi yang melakukan transaksi adalah orang tuanya. Kalau anak mau beli sesuatu, orang tuanya yang belikan. Begitu pula ada orang gila, maka walinya yang membelikan. Hanya saja untuk masalah anak kecil, ulama memberikan keringanan. Kalau seandainya barangnya barang yang kecil, ya barang-barang ringan seperti makanan, minuman. Nah, kalau anak ini sekiranya sudah bisa ya mengerti jumlah uang, mengerti tata cara membeli ya. Nah, itu diperbolehkan walaupun tanpa izin orang tua. Tapi kalau seandainya barang yang besar ya, nominalnya agak besar, bukan yang besar sekali ya, artinya yang besar lah ya, seperti anak ini nabung, kemudian dia dapat terkumpul uang 1 juta, dia mau beli handphone misalkan. Walaupun itu uang dia, walaupun dia ini sebenarnya bisa ke toko untuk membeli handphone itu sendiri, alangkah baiknya orang tua pun ikut menemani ya, karena ini jumlahnya nominalnya besar ya. Adapun ibadah, kalau anak-anak yang belum balik, kalau dia sesuai syarat dan rukunnya maka sah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya safih atau orang yang mubadzir ya, atau orang yang boros. Boros di sini dalam artian ai al-mubadzir limali. Maksudnya mubadzir wa farraqal mawardi bainat tabdzir wal saraf. Dalam Islam ada 2 perbuatan tercela dalam masalah harta. Ada namanya mubadzir atau yang istilah kita mubadzir atau tabdzir, ada namanya israf ya. Kalau secara bahasa dua-duanya sama-sama boros ya. Tetapi kalau yang dalam syariat pengertiannya, mubadzir ini adalah al-jahlu bimawaqi'il huquq. Maksudnya adalah dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik ya. Kalau israf artinya yang boros, yang berlebih-lebihan, kalau bahasa secara bahasanya itu al-jahlu bimaqadiriha. Dia bisa membeli itu sudah benar tapi tidak tahu kadarnya. Contoh misalkan yang israf ya, membeli barang ya, itu sampai beli handphone sampai 10 biji. Artinya kebutuhannya mungkin 2, tapi beli sampai 10. Nah, itu namanya israf. Tapi kalau mubadzir ya, mubadzir yang secara syariat itu tidak tahu cara menggunakan hartanya dengan benar. Artinya dia punya uang ya, yang harusnya dibelikan sesuatu yang benar, malah dibuat membeli sesuatu yang benar, tidak benar. Artinya dia kebutuhannya misalkan beli kendaraan, malah dia pakai untuk, mohon maaf, misalkan untuk beli minuman keras, berpesta ya, kemudian berzina dan lain sebagainya. Artinya hartanya dipakai untuk maksiat, itu sebenarnya pengertian mubadzir. Nah, maka di sini disebutkan wa ma'na dzalika ay yasrifahu fil muharramat aw yarmiyahu fit turuqat awil bahari. Jadi yang dimaksud dengan safih atau orang yang boros di sini adalah yang tabdzir, yang mubadzir, yang artinya uangnya itu senantiasa dipakai untuk sesuatu yang diharamkan Allah. Uangnya banyak ya,
Walaupun di sisi lain ada hal-hal yang baik dia beli, tapi uangnya ini di sisi lain juga dia berikan sesuatu yang yang sifatnya maksiat atau sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, maaf, misalkan ada anak orang kaya dimanja orang tuanya, ya memang kebutuhan sehari-hari pun dia beli, tapi di sisi lain ya uangnya itu kadang ya dia traktir temannya minum-minuman, kemudian dia pakai untuk ya ke tempat pelacuran. Nah, ini anak yang seperti ini maka harus ada orang tuanya yang menahan hartanya. Nah, karena kalau dibiarkan ini tambah bahaya. Kalau terus dimanjakan, anak ini yang sudah terjerumus ke dalam maksiat maka akan terjerumus lebih dalam dan sulit untuk dikeluarkan. Maka salah satu jalan untuk menyetop perbuatannya, karena dia menggunakan hartanya untuk maksiat, maka stop penggunaan hartanya. Di sini bahkan ya tidak diperlukan seorang hakim, artinya perintah langsung daripada walinya berhak untuk menyetop harta anak tersebut. Walaupun misalkan itu harta milik anak itu sendiri. Contoh misalkan ya, ada anak ya, orang tuanya kaya, tapi orang tuanya bapaknya meninggal, ya tinggal sisa ibunya. Otomatis ya harta ini dari ayahnya diwariskan ke anaknya. Tapi karena anaknya ini tidak dididik dengan benar, maka uang tersebut ya dihambur-hamburkan, difoya-foyakan, dan dihambur-hamburkan itu ke arah maksiat. Kalau seandainya dihambur-hamburkan itu untuk segala hal yang diperlukan, tidak ada masalah sebenarnya, bukan tergolong as-safi. Misalkan dia butuh sepeda motor, dia belikan sepeda motor. Dia butuh mobil, dia belikan mobil. Dia butuh rumah, dia belikan rumah misalkan. Atau dia butuh modal untuk usaha, dia gunakan untuk modal usaha. Semua uangnya langsung dihabiskan. Apakah itu mubadzir? Tidak, karena memang kebutuhan. Jadi tidak mubadzir karena memang untuk kebutuhan. Yang mubadzir, uang yang lebih ini ya dipakai untuk foya-foya, untuk maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu mubadzir namanya. Nah, yang seperti ini harus ada walinya ya. Kalau ada kakeknya misalkan, nah kakeknya ini ya dituntut untuk harus berani menahan harta si anak tersebut. Cuman memang masalahnya ya tidak semudah itu. Anak ini kan kadang ya berani, dia katakan, loh ini uang saya, ini warisan dari bapak saya, apa hak sampean untuk menahan harta saya, kan seperti itu. Kalau sulit seperti ini, nah maka perlu bisa kita adukan ke hakim ya. Kalau dulu dalam hukum syariat namanya hakim ya, kalau sekarang ya status hakim ini memang sulit sih. Artinya dalam beberapa hukum poin hakim ini berbeda-beda. Kalau dulu hakim itu semua, dia pemimpin, dia yang menentukan hukum, kemudian dia juga yang menjadi wali nikah, wali hakim ya macam-macam lah fungsinya. Nah, kalau sekarang di negara demokrasi ini ya terpisah-pisah fungsinya. Ya mungkin kalau sekarang ya kita mungkin bisa lapor ke polisi ya, atau lapor ke siapa yang memiliki kewenang untuk menahan harta seseorang. Nah, kalau tidak ya paling pertama walinya untuk menahan. Ini kalau dibiarkan bahaya ya, bahaya bagi anak tersebut. Makanya disebutkan tujuan syariat menahan harta seseorang tersebut diantaranya adalah ismun limaslahati anfusihim. Sengaja ditahan hartanya untuk kemaslahatan kebaikan orang tersebut. Ya anak kecil misalkan, anak kecil ini kan ya belum ada pikiran mencari uang. Ya taunya cuma menghamburkan uang. Makanya syariat menahan hartanya agar supaya uang orang tuanya atau uangnya ini tidak dihamburkan oleh anak-anak. Anak-anak ini kan taunya cuma beli belanja gitu aja. Maka itu ditahan. Kemudian orang gila, apalagi orang gila nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin dia bisa belanja.
bawa uang aja mungkin ya diambil orang, dia nggak sadar, maka perlu ditahan. Termasuk juga ya orang yang boros ini, ya orang yang mubazir ini, yang menggunakan hartanya, ya menghambur-hamburkan hartanya di jalan maksiat atau sesuatu yang diharamkan. Atau juga disebutkan yarmihi fit turuqat awil bahar, uangnya itu dihambur-hamburkan di jalan, ya, dilempar ke laut atau dibuang lah. Nah, itu juga nggak baik. Syariat nggak memperbolehkan seperti itu. Ya, kalau mau ngasih, kalau mau sedekah, bukan dengan cara menghambur-hamburkan seperti itu. Ustaz, tapi kan ada itu katanya ada ulama, ada wali yang suka ngambur-ngamburkan duit di laut. Nah, kalau ada cerita yang seperti itu pengecualian. Ya, Ustaz, kenapa ada pengecualian? Ya, beda, karena dia orang yang dekat dengan Allah. Kita tidak tahu keadaan beliau. Karena memang dalam riwayat orang-orang yang dekat dengan Allah ini, ya halnya, keadaannya lain dengan kita. Ya, sebagai contoh, ya dalam riwayat dikatakan almarhum guru sekumpul. Ya, saya dengar juga ceritanya, bukan secara langsung menyaksikan, tidak, tapi dengar. Di saat beliau membangun musola beliau, musola sekumpul itu, yang pernah ziarah sekumpul mungkin tahu musolanya. Nah, uang infak pembangunan itu ada yang sebagian beliau sisihkan. Artinya dari infak itu beliau saring, ya, beliau saring. Kemudian padahal ya sebenarnya ya orang memasukkan itu kan untuk infak, tapi beliau saring. Nah, beliau pilah, ada sebagian yang beliau keluarkan. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan ya uang itu terlihat oleh beliau, artinya Allah bukakan ya pandangan beliau, terlihat bahwasanya uang itu dari hasil yang tidak diridhoi Allah. Jadi beliau betul-betul ingin membangun satu bangunan yang betul-betul dari harta yang halal. Nah, itu kan keadaan yang tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita rasakan. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah bisa merasakan seperti itu. Makanya beliau ketika merenovasi bangunan musola beliau, itu ada bangunan yang dihancur. Nah, ketika dihancur bangunan tersebut, dinding tersebut, itu sempat bangunan puing-puing bangunan itu mau dibuang. Kata beliau, jangan dibuang, ya, jangan dibuang. Jadikan sebagai pondasi. Artinya taruhlah di mana, yang penting jangan dibuang. Misalkan ada di sini mau bangun pondasi, puing-puing bangunan itu masukkan ke situ. Kenapa? Karena itu bangunan dari bangunan harta yang halal. Sampai begitu cara beliau menjaga, artinya waraknya beliau di dalam harta yang halal. Artinya sayang orang sudah menyumbangkan hartanya dari harta yang halal untuk membangun sesuatu yang baik, jangan dibuang begitu saja. Emang kadang kalau kita ya anggapnya biasa seperti itu. Ya, namanya renovasi bangunan, kalau sudah hancur bangunan ya buang aja, ngapain dah dipakai lagi. Beliau tidak pandangannya, karena melihat ya Allah bukakan. Nah, itu memang bisa terjadi. Nah, itu pengecualian. Tapi kalau kita ini tidak ada, ya tidak ada yang seperti itu. Nah, makanya ya kalau ada yang seperti itu ya bukan untuk kita tiru. Karena bukan kedudukannya tidak sama dengan kita. Oh, Ustaz, saya mau niru beliau. Ada seorang wali, orang dekat dengan Allah, dia buang uangnya di laut. Ya, saya juga mau ikut-ikutan seperti itu. Ya, sampean siapa? Ya, beliau itu kemungkinan bisa terjadi melakukan hal seperti itu, sama seperti yang dilakukan oleh guru kita tadi. Ya, mungkin uang yang beliau buang itu adalah uang yang memang dari hasil yang tidak diridhai oleh Allah. Ada orang ngasih uang ke beliau, ya beliau tahu yang mana yang hal yang harus beliau buang aja. Ya. Ya. Dan tidak ada salahnya karena uang dia kan sebutnya. Dan dia tahu bahwasanya uang itu uang yang tidak baik. Cuman kalau kita yang kita tidak tahu yang mana baik buruk ini, ya simpan saja, gunakan saja. Ya.
dan tidak usah mencari tahu. Kita, kedudukan kita ini yang tidak sama dengan beliau, tidak usah mencari tahu. Kita sudah sadar kelas kita beda dengan beliau, jadi tidak usah cari tahu. Misalkan ada orang ngasih uang, ini yang ngasih tadi siapa? Si itu kerjaannya apa? Misalkan kerjaannya PNS, ada nggak lagi yang lain kerjaannya? Ada nggak dia punya sesuatu yang diharamkan? Nggak perlu seperti itu. Sudah dikasih ya sudah terima. Karena kedudukan kita kedudukan yang tidak tahu, itu saja. Lebih baik tidak tahu ya, daripada cari tahu ternyata sudah termakan baru tahu itu dari harta yang tidak halal. Nah, kita yang kena. Kayak pernah sering kita ceritakan itu kan ada seorang lewat ya, daerah Hadramaut itu kan rumahnya nggak ada rumah yang satu tingkat. Ya, Hadramaut itu ya minimal 2 tingkat, kadang sampai 3 sampai 4 tingkat rumah, karena memang terbuatnya dari tanah. Nah, jadi biasanya di tingkat 2, tingkat 3 itu kadang ada kamar mandinya. Ya, kamar mandi ya, termasuk juga wastafalnya, tempat cuci tangan itu. Nah, beda memang struktur bangunannya ya, tidak sama dengan di sini ya. Di sana sederhana saja, sehingga kadang air itu ada pipa keluar ya langsung turun ke bawah. Nah, jadi kemudian kebetulan ada orang lewat ya, lewat di satu rumah. Nah, kebetulan tiba-tiba keluar air daripada pipa tersebut, keluar dan mengenai ya kebetulan baju daripada orang yang lewat tersebut. Nah, kemudian setelah dicek, dicium, dilihat ya sebenarnya tidak ada baunya. Dilihat juga airnya juga nggak ada, artinya tidak merubah warnanya. Warnanya bening saja. Ya seperti air biasa ini. Ya cuman karena keluar daripada pipa itu. Keluar, timbullah rasa penasaran. Akhirnya diketok yang punya rumah. Assalamualaikum. Ya. Nah, kemudian keluar orangnya, tapi tidak dari pintu, dari lantai 2 keluar kepalanya. Kenapa? Enggak, saya cuma mau nanya, katanya. Itu air yang saya tadi lewat, kemudian ada air jatuh dari atas kena baju saya. Nah, saya mau nanya, ini air najis atau enggak? Kan seperti itu. Kebetulan yang punya rumah ini bukan orang sembarangan, orang yang alim juga. Jadi dijawab oleh beliau, pertanyaanmu yang bikin najis. Paham enggak? Pertanyaanmu yang bikin najis. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kamu lewat, ya lewat aja. Yang penting sudah kamu lihat, cium, tidak ada baunya, kemudian tidak ada perubahan rasanya, ya. Artinya tidak ada tanda-tanda najis, jalan saja. Ya. Lain kalau misalkan baunya bau pesing, nah itu kan berarti najis jelas. Tidak perlu ditanya, sudah pasti najis sudah. Ini kan tidak ada baunya, warnanya juga tidak berubah. Ya, kalau seandainya kamu tidak nanya, jalan aja terus, anggap air biasa, keyakinanmu itu air biasa dan najis. Tapi karena kamu nanya ke tuan rumah, akhirnya pertanyaan itu yang bikin najis. Maksudnya mungkin air ini ya dipakai untuk ya mencuci, misalkan ya ada bercikan darah, tapi airnya banyak, airnya ya mungkin satu gayung atau 1 ember, tapi tidak 2 kula. Air kan yang kurang dari 2 kula tercampur walaupun sedikit najis, maka hukumnya najis, namanya mutanajjis. Padahal dia bening, air ini, air botol ini, ya kemudian tertetes darah sedikit saja misalkan, tercampur darah, tercampur najis di dalamnya, maka air ini dihukumkan najis. Ya. Karena air sedikit tercampur najis, maka langsung dihukumi najis. Kalau air banyak, ya 1 kolam renang misalkan, ya kena najis. Selama airnya tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau, maka tidak najis. Ya, air di laut misalkan, sampai kencing di manggar di pantai itu, ya, buang air kecil di manggar situ kan. Ya, ada orang dah mau mandi di manggar, kenapa Ustaz? Apa katanya? Gara-gara orang banyak kencing di pantai sana. Ya berarti tutup aja sekalian pantainya, kalau nggak boleh mandi di situ. Kenapa air laut itu sudah jelas lah lebih dari 2 bulan, mau kencing mau apa di situ ya
tidak berubah warna air laut itu. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kula kemasukan najis, walaupun sedikit hukumnya najis. Nah, kebetulan air yang jatuh tadi air mutan najis, sehingga itulah maknanya tadi pertanyaan itu membuat najis. Nah, makanya kita juga sama dalam uang atau harta yang kita miliki ini, ya tidak diminta dalam syariat kita itu harus mencari tahu. Nah, orang ada sebagian juga yang ya terlalu dalam artian itu terlalu kritis. Ya, artinya saya tidak mau katanya menerima uang dari sembarangan orang. Orangnya harus saya kenal, orangnya harus ya baik, pekerjaannya halal dan sebagainya. Kalaupun dia pekerjaannya halal, kalau ada indikasi-indikasi haram saya juga nggak mau. Ya, itu kan terlalu yang seperti itu. Akhirnya ya malah membatasi diri daripada kehidupan sosial. Tidak bagus juga yang seperti itu. Ya sudahlah. Kalau kita memiliki keyakinan uang itu tidak baik, uang itu tidak halal, uang haram, orang misalkan ya di hadapan kita dapat uang hasil judi atau menang buntut, ya dapat hadiahnya, nah, langsung kata orang tersebut, nah ini aku sedekah sama kamu, saya habis dapat uang judi undian, aku kasih kamu sedekah 1 juta. Nah itu kan jelas uangnya tahu sumbernya dari yang haram. Nah, itu jangan diterima, uang haram itu. Ya, walaupun katanya sedekah, tapi kita tahu sumbernya jelas-jelas dari yang haram. Atau orang ada maling kendaraan, ya dijual, habis itu katanya ini kita bagi 2 ya, atau saya kasih sebagian, nah kamu ya, sebagai sedekah, ya, uang hasil curian, nah bisa buat sedekah, ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau yang lain yang kita misalkan bekerja, ya, terima gaji dan lain sebagainya, sudahlah kalau memang pekerjaan kita halal, sudah terima. Ya, enggak usah sosok mau buang-buang uang di laut, enggak usah. Ya. Oh, ini yang haram mau saya buang ke laut, enggak usah. Ya, kita nggak tahu juga betul nggak itu haram. Nah, yang jelas yang terpenting ya, apalagi zaman sekarang mencari uang itu ya sulit. Jadi janganlah dihambur-hamburkan. Tetapi kalau untuk kebutuhan tidak ada masalah. Kalau untuk kebutuhan tidak ada masalah, itu bukan dalam kategori mubadzir. Yang mubadzir ini membuang-buang harta pada sesuatu yang diharamkan atau membuang-buang uang ya tanpa ada sebab. Nah, orang yang seperti ini perlu diwaspadai, perlu dijaga hartanya, kalau bisa di stop, jangan dikasih. Ya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan dia, kebaikan dia, ya supaya tidak selalu terjerumus lebih dalam ke dalam lembah maksiat. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin rabbana alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na wa lam tanzurna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sur ayyuba mu'allimina wa la tadhamil barakati. Allahumma anna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.